Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Dengan tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Oke, jadi teman-teman, globalisasi ini sudah dibahas dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya, semulia-mulianya kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Berdasarkan perspektif Al-Quran di atas, menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan bagaimana memaknai dan menghadapi globalisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terciptanya manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan utama yaitu untuk saling kenal mengenal. Globalisasi memiliki beberapa manfaat dan kerugian. Nah, seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa globalisasi artinya itu mendunia. Nah, dengan adanya globalisasi ini, kita bisa tahu tentang kabar yang begitu jauh, maupun sesuatu yang... Oke. Nah, di sini, adapun manfaat globalisasi diantaranya semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi. Kemudian yang kedua, semakin majunya aktivitas ekonomi. Kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan memperoleh informasi menjunjung HAM bagi umat manusia. Serta semakin banyak penanaman modal asing dari satu negara ke negara lainnya. Dan yang terakhir, teknologi semakin berkembang dengan pesat. Nah, dengan adanya globalisasi ini, bahkan kita bisa berkirim kabar dengan orang-orang jauh sekalipun. Terus kemudian kerugiannya, budaya asli bisa berkurang bahkan hilang, berganti dengan budaya barat. Ini maksudnya budaya barat karena mudahnya untuk masuk. Semakin berkurangnya kebiasaan-kebiasaan leluhur yang mendidik, semakin banyak kasus penyelundupan ilegal. Kemudian banyak pula polusi akibat banyaknya industri yang berdiri, banyak orang yang mementingkan diri sendiri, serta munculnya sikap atau gaya hidup yang bermewah-mewahan. Nah, hari ini kita masih membahas tentang infak dan sedekah, teman-teman. Jadi kita akan membahas lebih dalam mengenai infak dan sedekah. Nah, seperti yang sudah disampaikan kemarin, infak itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang berupa harta yang kita miliki. Nah, di sini pengertian infak adalah berasal dari kata anfaqo yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, infak adalah pemberian atau sumbangan, harta dan sebagainya, selain zakat wajib, untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau juga penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jadi bisa dipahami ya teman-teman bahwa infak itu berupa harta. Nah, oleh karenanya, infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Nah, tentunya teman-teman masih ingat mengenai zakat. Kalau zakat itu ada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya, seperti amil, warim, ibnu sabil. Nah itu.
Kalau infak itu bisa siapa saja teman-teman, seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, dengan demikian infak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta, dan membelanjakan dengan harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ini dalam surat At-Talaq ayat 7. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Nah, dari ayat ini kita bisa pahami bahwa teman-teman, ketika kita ingin mengeluarkan harta kita untuk infak, maka keluarkanlah yang terbaik. Terus kemudian sedekah. Sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan si pemberi. Pengertian secara umum, sedekah atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridho Allah sebagai bukti kebenaran iman. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, "Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya. Di antaranya, yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. Kemudian, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian, sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Yang kelima, sebagai penghapus kesalahan. Dan yang keenam, sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikan dari kotoran. Kemudian ketujuh, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. Lalu sedekah adalah perisai dari neraka. Yang kesembilan, sebagai pelindung di padang mahsyar. Dan yang 10, orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Macam-macam sedekah. Nah, di sini jadi sedekah itu berbeda dengan infak, teman-teman. Kalau infak itu berkaitan dengan harta, kalau sedekah itu bisa juga dengan senyuman, dan juga bisa juga dengan zikir seperti tasbih, tahlil, dan tahmid. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, kemudian menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalanan, terus amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian juga bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarga. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdan bin Madiqorib Al-Zubaidi radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW berkata, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian sedekah harta atau materi. Sedekah tidaklah mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasad shadaqatu mimal." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Seperti dalam firman Allah dalam surat Saba, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Jadi teman-teman, apabila kita bersedekah, itu pahala dari Allah itu bisa sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan seterusnya. Dan pada intinya tidak akan mengurangi harta. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini, jadi bisa kita pahami bahwa infak adalah salah satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan. Selain menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah seperti infak, sedekah, ataupun zakat juga menjadi salah satu hal wajib yang dilakukan. Infak, sedekah, dan zakat tidaklah sama meskipun ketiga istilah tersebut sering digunakan beriringan. Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin. Tetapi, sedekah juga mencangkup segala macam zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Hikmahnya, dengan infak dan sedekah, kita akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa membersihkan diri dan harta yang kita miliki. Terus kemudian memunculkan rasa persaudaraan serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Dan termasuk juga ungkapan rasa syukur kita atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun proyeknya, silakan teman-teman untuk hafalkan hadis berikut beserta artinya, lalu kemudian kumpulkan, teman-teman buat dalam bentuk video. Nah, ini bunyi hadisnya teman-teman. Mana qasad shadaqatu mimal. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.